Bab 256. The Throat Cruising Grasp telah menemani Bai Xiaochun dari Qi Condensation ke Foundation Establishment. Dia telah menggunakannya di pegunungan Luotian dan dunia pedang yang jatuh, dan telah menyempurnakannya sampai tingkat yang terbaik. Meskipun itu adalah kemampuan ilahi yang datang dengan volume pertama Kodeks Kematian, karena ia telah melanjutkan dengan budidaya Raja Surgawi Kematian, itu telah menjadi lebih dan lebih eksplosif. Dibutuhkan upaya dari pihaknya untuk menahan diri agar tidak menggunakannya. Kembali di Blood Wasteland, ada terlalu banyak orang yang mengawasinya, jadi bahkan pada saat-saat kritis, dia telah menekan keinginan untuk menggunakannya. Atau hal-hal lain seperti pemanggilan Valet Qi Cauldron atau Magic Grand Controlling Human-nya. Setelah semua orang tahu bahwa Sekte Stream Roh berfokus pada sihir kontrol, dan jika dia menggunakan teknik atau kemampuan ilahi berdasarkan kekuatan seperti itu, identitasnya kemungkinan akan terungkap. Itu sama dengan mata Dharma Heavenspan, yang, sampai saat ini, tetap tertutup. Bahkan ada hal-hal lain. Penyu-penyu dan pedang kayunya, serta harta karun lainnya yang telah menerima peningkatan roh 3 kali lipat, semuanya tetap tersembunyi. Tapi sekarang, Bai Xiaochun tidak sabar. Saat dia berteriak, Tasep Cruising Grasp muncul, dan aura yang benar-benar haus darah muncul dari Bai Xiaochun. Dalam kombinasi dengan kekuatan Heavenly Demon Body, Throat Cruising Grasp berada pada level mampu mengguncang surga dan bumi. Suara gemuruh meletus ketika tangan kanannya muncul di depan Xiao Qing, memungkinkan pedang darah 2 jari pria itu untuk mendekat. Kekuatan gravitasi yang tiba-tiba muncul menyebabkan wajah Xiao Qing jatuh. Dia yakin dia pasti salah, tetapi untuk beberapa alasan, sepertinya Night Creep tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Tangan kanan Night Creep yang seperti cakar memancarkan aura mengerikan yang mengisi hatinya dengan ketakutan. Terengah-engah karena sensasi krisis yang mematikan, dia melompat mundur, mengubah arah pedang darahnya untuk menebas tangan Bai Xiaochun. Tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh untuk menghindari serangan. Dalam sekejap itu, pedang darah yang dibentuk oleh 2 jarinya bersentuhan dengan pegangan penghancuran tenggorokan Bai Xiaochun. Sebuah suara terdengar seperti logam yang menggoreskan logam, dan tangan Bai Xiaochun menjepit keras ke jari-jari Xiao Qing. Retak, gelombang kejut menyebar, dan Xiao Qing mendengus. Saat dia berputar mundur, seluruh lengan kanannya bergetar. Adapun 2 jari-jarinya, mereka hancur menjadi tidak ada. Wajah berkedip-kedip, Xiao Qing menyalak, ada yang salah dengan Night Creep. Yang Hongwu, Zhang Yunsan, bergabung dan bunuh dia. Petik 2 titik. Seketika, Yang Hongwu dan Zhang Yunsan menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan menyerang. Asap mengepul dari dupa yang menyala, membentuk pisau. Sebuah kipas berharga berayun, menciptakan angin ledakan yang menyerupai naga. Bai Xiaochun tidak melambat sesaat. Melolong seperti binatang buas, dia maju terus setelah Xiao Qing, tangan kanannya mengepal. Saat dia meninju, iblis surgawi muncul, dan gemuruh yang gemuruh memenuhi udara. Ketika itu terjadi, tangan kiri Bai Xiaochun berkedip dengan gerakan mantra, dan dia melambaikan jarinya ke Yang Hongwu. Seketika, lebih dari selusin pedang terbang melesat dari tasnya. Meskipun mereka dicat dengan warna-warna berbeda, masih mungkin untuk melihat bahwa masing-masing memiliki 3 desain perak di permukaannya. Semua dari mereka adalah harta yang Bai Xiaochun telah melakukan peningkatan semangat, didukung oleh kekuatan basis budidaya Yayasan Pendirian, dan dikendalikan oleh mantra Valet Qi Heavenspan. Begitu mereka muncul, ekspresi Yang Hongwu berkedip. Bahkan ketika suara gemuruh bergema, Bai Xiaochun melanjutkan tanpa jeda, memutar kepalanya ke arah lain dan mengucapkan satu kata. Kawah, kuali ungu tiba-tiba muncul di depan Zhang Yunsan. Itu ditutupi dengan ukiran simbol-simbol magis, dan memancarkan cahaya ungu dan aura megah yang tampaknya mampu mengguncang langit. RUUMBLE. Boom terdengar saat Bai Xiaochun bertempur sendirian melawan ketiga lawan. Bahkan ketika wajah Xiao Qing jatuh,
asap yang Hongwu ditusuk oleh pedang terbang, dan dia sendiri mengeluarkan teriakan mengerikan saat dia terbang mundur, darah memercik keluar dari banyak luka. Mengejutkan, bahkan ketika dia jatuh kembali, Bai Xiaochun maju. Jelas, Yang Hongwu adalah orang pertama yang ia berencana untuk bunuh. Sayap-sayap protomagnetik tumbuh di belakangnya, dan dengan sekali kepakan, dia terbang ke depan dengan kecepatan yang jauh melebihi apapun dari sebelumnya. Itu hampir seperti teleportasi, menempatkannya tepat di depan Yang Hongwu. Kemudian, tangannya melesat secepat kilat saat dia melepaskan genggaman tenggorokannya yang menghancurkan ke leher Yang Hongwu. Berteriak, Yang Hongwu berusaha keras untuk membela diri. Namun, dia kehilangan inisiatif. Pertama adalah kesibukan pedang terbang, dan kemudian ledakan kecepatan, dan akhirnya Grasp Crushing Throat. Pikirannya berada dalam kekacauan, dan terlepas dari semua pengalaman yang dia miliki dalam pertempuran sihir, dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Suara retak terdengar ketika ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan Bai Xiaochun menabrak leher Yang Hongwu, menghancurkannya. Jeritan Yang Hongwu terpotong pendek, dan ekspresi sangat tidak percaya terlihat di matanya saat mereka menggelembung dalam kematian. Dari samping, Zhang Yunsan menjerit, memanggil Valet Ki Cauldron. Kamu bukan Night Creep. Petik 2 titik titik. Mengekspresikan perasaan tidak percaya, dia menyaksikan Bai Xiaochun meraih dupa Yang Hongwu dan kemudian berbalik menghadapnya. Ekspresi Xiao Qing berkedip, dan basis budidayanya melonjak saat dia bersiap untuk memblokir Bai Xiaochun. Namun, saat itulah sebuah wajan besar tiba-tiba muncul di depannya. Tidak peduli apa serangan yang dilepaskan Xiao Qing, wajan itu tidak mau mengalah, dan dia diblokir sebelum dia bahkan bisa mengambil setengah langkah. Waktu singkat itu adalah saat bahaya kritis bagi Zhang Yunsan. Sekarang Bai Xiaochun telah mengungkapkan dirinya, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan saksi. Dia mengambil langkah lain, dan sayap protomagnetik berkibar, memberinya ledakan kecepatan lagi. Dia menambahkan momentum dengan Mountain Sucking Bash, yang juga menyebabkan kekuatan tubuh kedagingannya meroket melewati level sebelumnya. Bukan hanya dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, dia juga memanfaatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar, tapi selain semua itu, dia lagi-lagi menggunakan pegangan penghancur tenggorokan. Dua kemampuan ilahi dari Kodeks Kematian digunakan secara serempak, melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan sehingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Saat dia menembus udara, ibu jari dan jari telunjuknya mulai membanting bersama. Zhang Yunsan tidak punya waktu untuk menghindar, atau bahkan bereaksi. 1 detik, Bai Xiaochun agak jauh, detik berikutnya dia tepat di depannya, jari-jarinya menjepit lehernya. Bahkan tidak ada kebutuhan bagi Bai Xiaochun untuk menghancurkan jari-jarinya dengan keras. Begitu mereka menyentuh leher Zhang Yunsan, momentumnya dan kekuatan yang mendukungnya membuat Zhang Yunsan terbang mundur ke dinding jalan darah kuno. BOOOOOOMMM. Seluruh jalan bergetar ketika tangan Bai Xiaochun menghancurkan leher Zhang Yunsan dan membantingnya ke dinding, mengirimkan retakan yang mengular ke segala arah. Adapun Zhang Yunsan, jenazahnya sekarang hancur secara permanen ke dinding. Pada titik ini, Xiao Qing akhirnya muncul, rambutnya acak-acakan, matanya memancarkan kegilaan. Kamu Bai Xiaochun, kan? Jika pada titik ini dia tidak bisa mengidentifikasi Bai Xiaochun dengan teknik yang dia gunakan, maka dia tidak pantas hidup selama ini. Sekte aliran darah telah lama melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Bai Xiaochun, dan hampir semua pembudidaya yayasan pendirian telah mendengar cerita tentangnya. Semua orang tahu tentang teknik magis khas Bai Xiaochun. Tentu saja, bahkan jika Xiao Qing tidak bisa menyatukan potongan-potongan itu karena pegangan penghancur tenggorokan, Bai Xiaochun telah menggunakan pemanggilan kualivalet bersama-sama dengannya. Itu membuatnya lebih dari jelas. Membunuhmu akan dianggap sebagai layanan besar untuk sekte ini. Xiao Qing sekarang tahu bahwa Night Creep adalah Bai Xiaochun, tetapi tanpa bukti, hanya melaporkan masalah itu tidak ada gunanya.
Bahkan jika ia mencoba memberitahu Sue Mei dan Song Junwan, itu tidak ada gunanya. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan karena itu, Xiao Qing tidak ragu untuk mulai mengkristal laut spiritualnya yang terakhir. Yang mengejutkan, dia berusaha mencapai formasi inti di sini dan sekarang. Jika dia berhasil, maka dia bisa membunuh Bai Xiaochun semudah membalik tangannya. Meskipun ada risiko tertentu yang terlibat, tidak ada waktu untuk menunda. Bai Xiaochun mengisinya dengan perasaan krisis yang lengkap dan sangat mematikan. Lagi pula, jika Bai Xiaochun memukulnya dengan serangan yang sama yang baru saja ia gunakan pada Zhang Yunsan, maka peluangnya untuk keluar hidup-hidup hanya sekitar 40%. Namun, pada saat laut spiritualnya mulai mengkristal, aura surga Dao Bai Xiaochun meletus, aura yang bisa menekan semua dan semua jenis pendirian Yayasan Earthstring. Meskipun Bai Xiaochun hanya di pertengahan yayasan pendirian, dan tidak bisa sepenuhnya mencegah lautan spiritual Xiao Qing mengkristal, dia dapat menyebabkan gelombang muncul di laut spiritualnya. Dan mengurangi energi formasi intinya hingga 30%. Bahkan ketika dia menekan energi Xiao Qing yang meningkat, mata ketiga terbuka pada dahi Bai Xiaochun. Itu tidak lain adalah Heaven Span Dharma Eye miliknya. Mata ungu terbuka, melepaskan kekuatan yang tak terlukiskan. Seolah-olah, segala sesuatu dari surga yang paling megah ke neraka terdalam tidak lebih dari serangga. Pada saat yang sama, kekuatan kontrol yang Bai Xiaochun telah kerjakan selama bertahun-tahun melonjak keluar dari dalam mata Dharma Heaven Span, menciptakan sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Bahkan jika Xiao Qing tiba-tiba ingin resor memanggil Song Junwan dan Sue Mei, untuk memberitahu mereka tentang Bai Xiaochun. Mata Dharma Heaven Span menghancurkan semua harapan seperti itu menjadi berkeping-keping. RUUMBLE. Xiao Qing merasa seolah-olah kilat menyambar pikirannya. Dia mulai gemetar, ekspresinya memutar, lidahnya keluar dari mulutnya. Raungan teredam keluar dari mulutnya, dan urat biru menonjol di wajah dan lehernya. Yang mengejutkan, dia menyaksikan tangan kanannya tiba-tiba mulai bergerak, sepenuhnya di luar kendali dirinya. Teror bersinar di matanya saat tangannya terangkat tinggi ke udara dan kemudian meroket ke atas kepalanya. Tidak, menghancurkan. Telapak tangannya menghancurkan kepalanya, mengirimkan darah dan zat-zat otak yang mengalir ke segala arah. Xiao Qing mati seketika, dan laut spiritualnya yang sebagian mengkristal segera runtuh. Getaran mengalir di Bai Xiaochun, dan dia batuk seteguk darah. Darah keluar dari mata ketiganya, yang mulai menutup. Gelombang kelelahan menyebar melalui dirinya, dan dia bahkan mulai merasa pusing. Terengah-engah, dia menarik tangannya keluar dari dinding, dan keluar dari mayat Zhang Yunsan. Pandangan kosong masih bisa dilihat di mata Zhang Yunsan ketika kepalanya terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Bai Xiaochun hanya menggunakan beberapa lusin napas waktu untuk membunuh ketiga lawannya. Namun, sudah banyak yang keluar darinya. Wajahnya pucat, tapi syukurlah, dia punya obat roh yang bisa dia gunakan untuk pulih. Dia segera mengkonsumsi beberapa pil, namun, tidak ada waktu untuk duduk dan bermeditasi. Mengambil kura-kura wajan, dan mengambil 3 kantong memegang dari mayat musuh-musuhnya, ia berbalik untuk melihat ke ujung jalan. Sayap-sayap di punggungnya berkibar, dan melesat maju, meninggalkan apa-apa selain bayangan dan ledakan sonik. Bab 257, Bu. Sementara Bai Xiaochun berada di tengah pertempuran Xiao Qing, Yang Hongwu, dan Zhang Yunsan, Song Junwan meluncur ke jalan darah kuno berkat bantuan yang diberikan oleh Bai Xiaochun. Dia bahkan membakar sebagian dari hidupnya sendiri darah untuk mempercepat saat dia mengejar Sue Mei. Di depan, Sue Mei mengerutkan kening saat dia juga mempercepat. Namun, fakta bahwa Song Junwan membakar darah hidupnya memastikan bahwa dia semakin dekat. Segera, dia cukup dekat untuk melancarkan serangan, dan mereka berdua mulai berkelahi. Saat pertempuran dimulai, wajah Song Junwan lebih pucat dari sebelumnya. Yang mengejutkan, bukan hanya cedera Sue Mei yang benar-benar sembuh, basis kultivasinya juga tampaknya telah membuat beberapa kemajuan.
menempatkannya pada tingkat yang hampir sama persis dengan Song Junwan. Karena pertempuran sengit mereka, kedua wanita itu melambat, dan segera mereka bisa mendengar ledakan dan ledakan datang dari belakang mereka. Ada juga kata-kata yang diucapkan, tetapi karena suara gemuruh yang kuat, tidak mungkin untuk mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Song Junwan berkedip. Meskipun dia peduli tentang gelar Master Darah, dia juga khawatir tentang Night Creep. Setelah semua, baginya untuk secara bersamaan melawan Xiao Qing, Yang Hongwu, dan Zhang Yunsan akan menempatkannya dalam bahaya besar. Fakta bahwa dia mempertaruhkan hidupnya untuk membantunya menjadi penguasa darah memenuhi hatinya dengan rasa sakit. Dia juga bingung, tidak yakin apakah dia melakukan hal yang benar atau tidak. Namun, ada sedikit waktu untuk merenungkan masalah ini. Sambil tertawa kecil, dia menyerang Sue Mei dengan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Sue Mei tidak banyak bicara, dan dari tatapan matanya, dia menjadi sangat cemas. Namun, Song Junwan memiliki basis kultivasi yang mendalam, dan tidak bisa dirawat dengan cepat. Bahkan ketika mereka terus bertarung, suara di belakang mereka tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, kedua wanita secara bertahap semakin dekat dan lebih dekat ke ujung jalan darah kuno. Sekarang yang terlihat adalah pintu melengkung yang memancarkan cahaya berwarna darah. Jelas, di balik pintu itu ada ki darah yang begitu kuat sehingga sulit untuk diungkapkan. Tempat itu adalah rongga jantung, dan juga lokasi kristal darah. Siapapun yang masuk lebih dulu akan memiliki kesempatan pertama untuk mendapatkan kristal darah dan menjadi ahli darah puncak tengah. Pada saat ujung jalan menjadi terlihat, kedua wanita itu mendengar suara dari belakang mereka yang menyerupai ledakan sonik. Seolah-olah beberapa ahli yang kuat melepaskan semua kekuatan yang dimilikinya untuk berlari ke arah mereka. Juga, jelas bahwa siapapun orang ini, hanya akan membutuhkan waktu sekitar 5 atau 6 napas waktu untuk mencapai mereka. Sue Mei tahu bahwa kemungkinan orang itu menjadi Night Creep tidak besar, tetapi dia tidak mau bertaruh pada fakta itu. Saat dia dan Song Junwan semakin dekat ke pintu melengkung, berjuang sepanjang jalan, dia tiba-tiba tersenyum. Song Junwan, gelar Master Darah bukan milikmu. Meskipun senyumnya tidak terlihat karena topeng, kesombongannya terdengar dalam suaranya. Pada titik ini, dia mengulurkan tangannya, dan terlihat di pergelangan tangannya ada tanda ungu, segitiga. Hampir segera setelah tanda itu terlihat, itu terbang dari kulitnya dan berubah menjadi 3 tanda penyegelan berbentuk berlian yang segera melesat ke arah Song Junwan, memancarkan tekanan kuat. Suara gemuruh bergema, dan Song Junwan menggigil. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia didorong menjauh dari pintu melengkung. 3 tanda pemeteraian berbentuk berlian berputar-putar di sekelilingnya, memancarkan kekuatan pemeteraian yang tidak bisa dilepaskan oleh Song Junwan. Song Junwan gemetar saat dia melihat sekeliling pada tanda segel. Metode pemeteraian yang digunakan hampir di luar pemahaman, dan Song Junwan dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah karya Patriark Limitless. Sue Mei, dasar P3L4 cur murahan. Kamu tidak hanya menipu, Patriark Limitless juga mengabaikan aturan dan memberi kamu harta karun. Bahkan jika kamu menjadi penguasa darah, klan Song tidak akan membiarkan ini berdiri. Petik 2. Jadilah gadis yang baik, sekarang. Gelar Master Darah bukan milikmu, Sue Mei tertawa ringan ketika dia berhenti menuju pintu yang berwarna darah. Kepahitan dan keputusasaan bisa dilihat di mata Song Junwan, dan kebenciannya pada Sue Mei telah mencapai puncak. Pada saat itulah, ketika Sue Mei baru saja akan melangkah ke pintu, keributan yang memekakkan telinga memenuhi area itu. Bai Xiaochun muncul, tepat di sebelah Song Junwan. Ketika dia melihat 3 tanda segel ungu, ekspresinya berkedip, dan dia meninju dengan tangan kanannya. Pukulan itu didukung oleh kekuatan iblis surgawi, tetapi ketika mendarat di 3 berlian ungu, tanda segel tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan, kekuatan pukulannya diarahkan kembali kepadanya sebagai reaksi. Bai Xiaochun tersentak. Apakah itu segel tingkat patriark?
Song Junwan tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana Night Creep berhasil melewati Xiao Qing, Yang Hongwu, dan Zhang Yunsan. Mengambil napas dalam-dalam, matanya berkedip dengan tekad, dan dia mengangkat tangan kanannya ke atas. Berbaring di sana di telapak tangannya adalah medali perintah berwarna darah. Ada sesuatu yang sangat aneh pada medali itu, dan segera setelah itu muncul, tanda penyegelan di sekelilingnya mulai berputar dan berubah bentuk. Meskipun mereka tidak hancur, jelas bahwa mereka akan runtuh dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Sayangnya, Song Junwan tidak punya banyak waktu di tangannya. Night Creep, ambil medali perintah Tuan Darahku. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, menjadi penguasa darah. Kamu tidak bisa membiarkan P3L4 Cur itu berhasil. Song Junwan sangat berhati-hati. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melemparkan medali perintah ke arah Bai Xiaochun. Karena sifat-sifat aneh dari medali itu sendiri, itu melewati langsung melalui segel, untuk dicabut dari udara oleh Bai Xiaochun. Hampir seketika, ia bisa merasakannya bergetar seolah-olah dengan sukacita, seolah-olah itu memandang Bai Xiaochun dengan persetujuan penuh. Mata Bai Xiaochun melebar, tapi ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan. Jika Sue Mei berhasil, dia akan berada dalam bahaya besar, dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sambil menggertakkan giginya, dia menembak ke arah gerbang berwarna darah dengan kecepatan menyilaukan. Ketika Song Junwan menyaksikan ini terjadi, seluruh tubuhnya tampak melemah, namun senyum muncul di wajahnya. Night Creep, jika kamu berhasil, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan posisi kamu sebagai penguasa darah stabil. Tiba-tiba, dia terkejut dengan perasaan bahwa ini jelas keputusan yang tepat. Jika Night Creep berhasil menjadi penguasa darah, itu adalah sesuatu yang mungkin bisa diterima oleh klan Song. Bai Xiaochun menghilang ke ambang pintu, kata-katanya menggema di telinganya. Dunia rongga jantung dipenuhi dengan cahaya berwarna darah. Di tengah-tengah, hati raksasa terlihat, dan meskipun diam dan tidak bergerak, itu memancarkan tekanan kuat yang bisa mengguncang surga dan bumi. Pembuluh darah besar membentang ke segala arah, membuat seluruh tempat itu seperti labirin. Beristirahat di atas jantung itu sendiri adalah kristal darah yang memancarkan cahaya dan tekanan yang kuat. Dari perasaan itu lepas, tampaknya siapapun yang mendapatkannya akan memiliki kendali atas bagian dari warisan. Mereka akan mengendalikan salah satu jari leluhur darah. Kristal darah itu diperlukan siapa saja yang ingin menjadi penguasa darah puncak tengah. Sue Mei saat ini melaju ke arah kristal darah, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Anehnya, kristal berukuran kepala saat ini mengambang di sampingnya, di dalamnya ada sosok buram yang berteriak di bagian atas paru-parunya. Ada di sana, diam. Sue Mei menggeram, mendorong ke depan dengan kecepatan lebih. Namun, pada saat itulah matanya menyipit, dan dia melihat ke belakang untuk melihat Night Creep melangkah melalui pintu masuk. Rahang Sue Mei terjatuh dan niat membunuhnya segera melonjak. Namun, yang dia lakukan hanyalah melihat ke belakang ke jantung dan mendorong ke depan dengan kecepatan lebih besar dari sebelumnya. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat sekeliling. Begitu dia melihat Sue Mei, sayapnya berkibar, dan dia menembak ke arahnya. Dengan menyerukan semua kekuatan gravitasi dan tolakan protomagnetik, ia mampu mempercepat sejauh yang melampaui Sue Mei. Pada saat dia mencapai hati, dia menyusulnya. Bai Xiaochun sebenarnya merasa agak tertekan. Tujuannya adalah menjadi tetua, tetapi berkat kombinasi faktor yang aneh, dia sekarang berjuang untuk menjadi penguasa darah. Tidak ada waktu untuk merenungkan situasi, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Sue Mei berhasil, dan karena itu, dia dibiarkan dengan beberapa pilihan. Kurasa aku meremehkan keberanian Song Junwan, kata Sue Mei, tertawa, dan kemudian tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra. Seketika, busur emas listrik melesat dari jarinya ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun hendak melakukan serangan balik, tapi kemudian wajahnya berkedip.
Busur emas listrik itu tampak lebih mengerikan daripada apapun yang dilepaskan oleh Xiao Qing, Yang Hongwu, atau Zhang Yunsan. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Xiaochun menggunakan bash mengguncang gunung untuk menghindari listrik dan biaya langsung menuju Sue Mei. Begitu dia muncul di depannya, dia melepaskan serangan tinju, menyebabkan pupil matanya mengerut. Tangan kirinya yang cantik terlintas dengan gerakan mantra, dan dia menamparkan tinjunya. Begitu tangan mereka melakukan kontak, tangannya berubah menjadi emas, dan Bai Xiaochun tersentak pada sensasi kekuatan yang kuat. Yang sepertinya tidak lebih lemah dari kekuatan tubuh dagingnya sendiri. Saat dia terhuyung mundur, dia mendongak untuk melihat kejutan di mata Sue Mei saat dia juga terhuyung mundur. Saat dia hendak melepaskan serangan lain, kristal darah tampaknya merespons kehadiran Bai Xiaochun. Bergetar, itu tiba-tiba terbang ke udara dan melesat ke arahnya. Adegan mengejutkan menyebabkan mata Sue Mei terisi dengan takjub. Pada saat yang sama, sosok buram dalam kristal yang melayang di sebelahnya menjerit, "Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendapatkannya." Petik 2 titik. Diam, kata Sue Mei, menggertakkan giginya. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi emas terang, dan cahaya berwarna darah yang mengelilinginya menghilang. Cahaya keemasan muncul di sekelilingnya, dan dia tampak kurus saat dia menggunakan kemampuan ilahi yang memberinya kekuatan besar dengan mengorbankan beberapa tenaga hidupnya. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke Bai Xiaochun. Ini tak lain adalah kartu trufnya yang paling kuat. Sebuah tangan muncul di belakangnya yang tampak seperti tangan kanannya sendiri, dengan jari terulur. Itu besar, dan memancarkan kekuatan intens yang mengisi Bai Xiaochun dengan sensasi krisis mematikan yang tajam. Tusukan rasa sakit yang menusuk memenuhi dirinya, seolah-olah struktur dasar tubuhnya sedang diubah. Sensasi bahaya yang melandanya melebihi apa yang dia rasakan ketika bertarung dengan Xiao Qing, Yang Hongwu, dan Zhang Yunsan. Dan bahkan melampaui perasaan yang dia alami ketika dia dikejar oleh klan Luoshen. Satu-satunya hal yang bisa dibandingkan adalah perasaan yang dia alami karena gadis berpakaian putih, kembali ke dunia pedang jatuh. Suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja menghadapi krisis ini dan menunggu sampai berakhir. Dia juga tidak bisa mencoba melarikan diri. Jika dia melakukannya, dia akan mati. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk berurusan dengan kemampuan ilahi ini, adalah dengan menyerangnya secara langsung. Basis kultivasi Bai Xiaochun meletus dengan kekuatan, dan sayapnya berkedip ketika kekuatan gravitasi dan tolakan meletus, memberi bash mengocok gunung dengan kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Dan mengirimnya menembak dengan kecepatan tinggi ke arah Sue Mei. Sentuhan emas. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Sue Mei, mereka bergemuruh seperti guntur. Pada saat yang sama, dia melambaikan jarinya ke bawah, dan tangan besar di belakangnya bergemuruh, memancarkan tekanan seperti itu dari surga. Ketika mereka saling mendekat, jari Sue Mei menikam dahi Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, ibu jari dan telunjuknya mulai menutup saat dia melepaskan genggaman penghancur tenggorokan. Pada saat ini, dia tidak menahan apapun. Dia pergi keluar dengan setiap kekuatan yang dia miliki. Si kura-kura muncul, melindunginya saat dia menjangkau ke arah leher Sue Mei. Tepat ketika mereka hendak melakukan kontak, tubuh Sue Mei tiba-tiba kabur ketika dia mencoba menghindar ke samping. Namun, Bai Xiaochun telah siap untuk kemungkinan itu, dan gaya gravitasi keluar dari telapak tangannya dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terkunci pada Sue Mei, membuatnya mustahil baginya untuk keluar. Ekspresi panik muncul di matanya, dan pada saat itu, topengnya jatuh. Sekarang adalah mungkin untuk melihat wajah yang sangat indah, dengan kulit yang murni dan putih. Segera Bai Xiaochun melihat fitur wajahnya, dia merasa seperti 100.000 petir menyambar pikirannya, seolah-olah otaknya akan meledak. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, dan secara naluriah berkata, "Bu." Bab 258, cahaya berwarna darah dari puncak tengah.
Tanpa diduga, wanita muda ini adalah Du Lingfei. Bai Xiaochun tidak akan pernah melupakan wajah itu. Dia tidak bisa melupakannya. Ini adalah orang yang sama yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Du Lingfei. Bai Xiaochun merasa pikirannya berputar, seolah-olah jantungnya dipukuli oleh gelombang kejut besar. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa wajah yang dikenalnya akan berada di bawah topeng itu. Pada saat yang sama, ketika Bai Xiaochun berkata, "Bu, Sue Mei" yang kedoknya sama-sama terguncang. Ekspresi yang tak terlukiskan mencengkeram wajahnya, seolah-olah dia baru saja disambar petir dari surga. Dia juga merasa seolah-olah gelombang kejut menghantam hati dan pikirannya. Hanya ada satu orang yang akan memanggilnya seperti itu, dan itu adalah Bai Xiaochun dari Sekte Stream Roh. Bai Xiaochun, dia berkata tanpa berpikir. Dia sudah lama percaya bahwa dia tidak akan pernah melihat Bai Xiaochun lagi. Dulu ketika mereka berpisah, dia berharap bisa memutuskan pikirannya sendiri, menghapus ingatannya. Namun, ketika dia mendengar dia memanggilnya, "Bu," itu menyebabkan dia gemetar. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan Sekte Stream Roh, atau peristiwa di pegunungan Luoshan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan Bai Xiaochun. Waktu tampaknya melambat hingga merangkak di dunia rongga jantung saat Bai Xiaochun dan Du Lingfei saling memandang. Bai Xiaochun telah berada di tengah melepaskan pegangan perusak tenggorokan dengan semua kekuatan basis budidayanya, tapi sekarang dia melakukan segala yang dia bisa untuk mengubah lintasan serangan. Serangan balasan memukulnya, dan suara retak terdengar dari tulang-tulang di lengannya saat mereka hancur. Rasa sakit yang hebat melonjak melalui dirinya, tapi dia masih berhasil memutar pegangan perusak tenggorokan sehingga dilewatkan oleh Du Lingfei. Sayangnya, meskipun Bai Xiaochun dapat meminta kecakapan pertempurannya yang luar biasa untuk mengubah arah pencengkeram tenggorokan, sihir sentuhan emas Du Lingfei telah didorong oleh kekuatan hidupnya sendiri. Karena itu melampaui batas daunnya sendiri. Dengan cara yang hampir sama bahwa seorang anak tidak pernah bisa mengendalikan harimau yang mengamuk, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan sihir begitu telah dilepaskan. Tidak. Teriaknya, mengulurkan tangan kirinya yang gemetar dalam upaya untuk mengubah arah kemampuan ilahi. Suara retakan terdengar saat lengannya memelintir dengan sakit. Meskipun dia berhasil sedikit mengubah lintasan tangan besar, dia tidak bisa memperlambatnya sama sekali, dan itu berlanjut langsung ke Bai Xiaochun. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, itu semua terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam sekejap mata, tangan besar itu tepat di depan Bai Xiaochun. Sebuah ledakan besar memenuhi udara, dan darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat ia jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Tubuh iblis surgawi dihancurkan karena Bai Xiaochun secara bersamaan dipukul dengan serangan balasannya sendiri dan kemampuan ilahi misterius Du Lingfei. Tubuhnya sekarang berubah menjadi emas. Ini bukan cahaya keemasan dari kulit emas abadi, melainkan, struktur fundamental tubuhnya dengan cepat berubah, mengubahnya menjadi patung logam emas. Air mata mulai mengalir di pipi Du Lingfei. Karena ketakutan, dia terbang menuju Bai Xiaochun. Xiaochun. Meskipun itu bersinar dengan cahaya keemasan, wajah Bai Xiaochun pucat saat dia melihat ke arah Du Lingfei. Ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya, dan banyak hal yang ingin dia katakan. Emosi yang kompleks dapat dilihat di matanya, tetapi ketika dia membuka mulut untuk berbicara, darah menyembur keluar. Tubuhnya saat ini di luar kendalinya sendiri. Basis kultivasinya dalam kekacauan, dan visinya semakin redup. Dalam kecemasannya, Du Lingfei benar-benar lupa tentang persidangan dengan api. Misinya sekarang adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah Bai Xiaochun saat dia melesat ke arahnya. Namun, pada saat itu, kristal darah tampaknya merasakan bahwa Bai Xiaochun sedang batuk darah.
Kristal itu tiba-tiba mulai terbakar, memancarkan suara gemuruh-gemuruh saat bergerak ke arahnya begitu cepat sehingga hampir seperti teleportasi. Udara hancur ketika kristal darah muncul tepat di depan Bai Xiaochun. Kristal itu tampak gemuruh dengan kegembiraan dan kegembiraan ketika, tanpa berhenti sejenak, itu melesat ke dadanya. Saat sudah dekat, ki darah menyebar dan menikamnya, menyatu dengan hatinya. Bai Xiaochun gemetar saat rasa sakit yang intens menyebar dari hatinya. Dia menjerit serak saat dia terlempar ke belakang, membanting ke salah satu pembuluh darah besar. Tepat sebelum dia menabrak pembuluh darah yang layu, itu meletus dengan kekuatan hidup, kekuatan lunak yang secara bersamaan menyambar Bai Xiaochun dan menariknya ke arahnya. Bai Xiaochun tersedot ke dalam pembuluh darah. Cahaya berwarna darah menyala, menyebar ke segala arah saat pembuluh darah tampaknya dikembalikan ke kondisi semula. Namun, hal-hal tidak berhenti di situ saat cahaya memenuhi dunia rongga jantung, semua pembuluh darah lainnya terselubung di dalamnya, dan mulai memancarkan kekuatan hidup yang kuat juga. Dalam beberapa saat, pembuluh darah mulai berkedut, mengirimkan semburan kekuatan, menuju jantung itu sendiri. Buk-buk. Jantung yang layu bergerak, memancarkan guntur yang menggema ke seluruh tubuh leluhur darah. Pada saat yang sama, gerakan itu sepertinya tiba-tiba mendorong Bai Xiaochun melalui pembuluh darah, mendorongnya ke arah tujuan yang tidak diketahui. Setelah selesai, jantung kembali layu, begitu pula pembuluh darah di sekitarnya. Kekuatan pengusiran yang sangat kuat kemudian muncul, membungkus Du Lingfei. Tidak peduli seberapa besar dia ingin tetap tinggal, dia benar-benar tidak mampu. Emosi campuran bisa terlihat di matanya saat dia melihat tempat Bai Xiaochun menghilang, dan menghela nafas. Meskipun Bai Xiaochun terluka, dia tahu bahwa warisan lain yang telah merebutnya tidak akan gagal. Dia perlahan meraih dan mengambil topengnya saat tubuhnya memudar, dan dia dikeluarkan dari tubuh leluhur darah. Song Junwan, yang masih berada di luar rongga jantung di jalan darah kuno, juga mulai memudar saat dia dipindahkan. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tetap berada di dalam dunia tubuh leluhur darah adalah orang mati, dan Bai Xiaochun. Adapun detak jantung yang telah bergemuruh beberapa saat yang lalu, meskipun itu hanya terjadi sekali, suara itu bergema ke dunia luar. Langit redup, dan tanah berguncang. Gelombang bahkan muncul di permukaan sungai Heavenspan. Banyak pembudidaya dalam aliran darah sekte merasa hati mereka mulai berdebar, dan basis budidaya mereka tiba-tiba membeku. Dari para murid sekte luar hingga para leluhur, semua orang terpengaruh. Apa yang sedang terjadi? Ada yang salah. Jantungku berdebar tak terkendali. Petik 2 titik. Basis kultivasi aku berhenti bekerja. Itu tidak stabil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan suara apa itu tadi? Di Lesser Marsh Peak, Peak Nameles, Peak Middle dan Coarse Peak, semua pembudidaya, tetua agung, dan penguasa darah terbang keluar, ekspresi mereka berkedip-kedip. Di puncak leluhur, para tetua prima kaget, dan para pencabut darah semuanya terguncang dari trans mereka dalam meditasi terpencil. Bahkan para leluhur pun tercengang. Patriark Klan Song sedang bermeditasi, tetapi matanya tersentak terbuka, dan ekspresinya berkedip. Patriark Limitless muncul dari guanya yang abadi dan melihat ke kejauhan, matanya bersinar cerah. Apakah Master Darah Puncak Tengah telah dipilih? Bahkan jika Master Darah dipilih, sesuatu yang ekstrim seperti ini seharusnya tidak terjadi. Bahkan ketika semua orang melihat sekeliling dengan kaget, Sue Mei dan Song Junwan muncul di udara, bersama Song Ke dan semua pelindung Dharma yang masih hidup. Song Junwan terengah-engah saat dia melihat ke arah Sue Mei. Namun, Night Creep tidak terlihat. Dengan asumsi Night Creep telah gagal, jantung Song Junwan mulai berdetak kencang. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa Sue Mei tampaknya belum mencapai tingkat Master Darah. Di balik topengnya, matanya tampak penuh kebingungan, seolah-olah dia kehilangan kendali atas jiwanya. Kedatangan kelompok dari dalam leluhur darah, serta suara memekakan telinga yang tiba-tiba dari beberapa saat yang lalu, membuat para penggarap sekte aliran darah awalnya bingung.
Tapi kemudian, sinar cahaya bumi yang menggetarkan bumi melonjak dari Middle Peak, naik ke udara untuk membentuk citra wajah. Itu tidak lain adalah Night Creep. Cahaya berwarna darah dari Middle Peak. Itu pertanda penguasa darah. Petik 2 titik titik. Itu berarti seseorang berhasil menjadi penguasa darah baru. Tapi wajah itu Night Creep. Apakah dia menjadi penguasa darah baru? Bagaimana ini mungkin? Master darah puncak tengah bukanlah Sue Mei atau Song Junwan. Bagaimana mungkin? Night Creep. Petik 2 titik titik. Mata membelalak, dan pikiran berputar. Orang-orang berteriak kaget. Semua orang benar-benar takjub. Itu terutama berlaku bagi orang-orang di puncak leluhur. Banyak aliran indera ilahi meledak, bahkan dari para leluhur yang terpana. Meskipun guncangan meluas, para pembudidaya puncak tengah semuanya sangat tersentuh. Bagi mereka, itu adalah momen kehikmatan yang mendalam. Tidak peduli apakah mereka menginginkannya atau tidak, mereka merasakan dorongan tiba-tiba yang tak terkendali yang menyebabkan mereka jatuh dan bersujud di wajah Night Creep. Song Ke, Song Zhen, Song Junwan, Sue Mei, Master Dewa Diviner, mereka semua berlutut. Setiap orang yang mengembangkan sihir rahasia Middle Peak tidak punya pilihan selain memberikan penghormatan. Mereka bahkan merasa seolah-olah ki darah mereka berada di ambang kehancuran. Itu adalah kekuatan dari Master Darah. Seseorang yang bisa mengendalikan seluruh puncak gunung. Bab 259, Warisan adalah kenangan. Wajah yang mengambang di cahaya berwarna darah di atas Middle Peak memberitahu semua orang bahwa penguasa darah Middle Peak telah ditentukan, dan itu tidak lain adalah Night Creep. Setiap orang yang terbiasa dengan wajah Night Creep terguncang. Su Xiaoshan tersentak dan menggosok matanya. Meskipun tampaknya agak mustahil, sebenarnya masuk akal jika hal ini terjadi. Night Creep telah menjadi terkenal selama hanya beberapa tahun, tetapi telah mempengaruhi seluruh sekte. Dia bahkan terkenal di luar. Baginya untuk menjadi Master Darah adalah dalam bidang prediktabilitas. Sebenarnya, itu adalah hasil yang logis. Kakek tua Korspik memandang dengan mata lebar. Di sebelahnya, Master Darah Mayat Puncak tampak sama-sama bingung. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk tersenyum. Kemudian, matanya mulai bersinar, seolah-olah dia sedang melihat sederajat. Tuan Darah adalah kelompok yang bangga, dan sejauh yang mereka ketahui, satu-satunya orang yang layak menjadi musuh, adalah Tuan Darah lainnya. Menarik, gumamnya pada dirinya sendiri. Puncak gunung lainnya memiliki Tuan Darah yang tidak berasal dari klan pembudidaya utama. Hingga kini, Middle Peak adalah satu-satunya yang belum. Bagaimana Night Creep bisa membalikkan keadaan dan menjadi penguasa darah ketika semua kartu ditumpuk padanya? Mempertimbangkan betapa pentingnya dia dengan keahliannya dalam dao pengobatan, dia pasti akan menjadi lawan yang tangguh di masa depan. Petik 2 titik titik. Tuan Darah dari Lesser Marsh Peak, pria tinggi kekar itu, memandang dengan cahaya aneh yang bersinar di matanya. Dia tahu bahwa, pada saat ini, dia tidak akan bisa memperlakukan Night Creep seperti di masa lalu. Setelah beberapa saat, dia memandang ke Grand Elder dari Lesser Marsh Peak dan berkata, siapkan hadiah yang sangat bagus untuk dikirim dan meredakan ketegangan yang sebelumnya. Terguncang, kakek tua itu mengangguk. Dia juga tahu bahwa, mulai sekarang, Night Creep berada pada level yang berbeda. Sebelumnya, para leluhur telah menyukainya, namun, memegang nasibnya di tangan mereka. Pemikiran belaka di pihak mereka dapat menyebabkan dia bangkit, dan juga kejatuhannya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Sekarang setelah menjadi guru darah, ia memiliki fondasi yang kuat. Dia adalah salah satu kekuatan sebenarnya dari sekte aliran darah. Dia memiliki kekuatan seluruh puncak gunung yang dimilikinya, dan telah disetujui oleh leluhur darah. Bahkan para leluhur Bloodstream Sekte akan dengan santai membuat langkah melawannya. Jika Night Creep akhirnya mencapai Core Formation, dia akan menjadi perampok darah, yang merupakan posisi yang lebih unggul dari seorang tetua utama.
Itu akan membuatnya menjadi elemen inti di antara elemen inti sekte. Orang seperti itu adalah seseorang yang tidak bisa diprovokasi oleh siapapun. Master Darah dan Grand Elder dari Nameless Peak merasakan hal yang sama seperti rekan-rekan mereka dari Lesser Marsh Peak. Mereka dengan cepat membuat pengaturan untuk membawa hadiah yang mengesankan untuk kunjungan berikutnya ke Night Crypt. Banyak pikiran dan perasaan dapat ditemukan dalam sekte aliran darah sekarang setelah Night Crypt menjadi penguasa darah. Adapun Sue Mei, dia melayang di sana di udara, tatapan kosong di matanya. Dia membuka mulut seolah ingin berbicara, tetapi kemudian hanya batuk darah. Dengan mata berkedip-kedip, dia berbalik dan menuju ke puncak leluhur dalam seberkas cahaya. Setelah tiba, hal pertama yang dia lakukan adalah berunding dengan ayahnya, Patriark Limitless. Kemudian dia pergi ke guanya yang abadi di puncak leluhur dan pergi ke meditasi terpencil. Orang-orang memperhatikan sikap Sue Mei, tetapi tidak merenungkannya terlalu dalam. Lagi pula, siapapun yang gagal berhasil dalam memperjuangkan posisi penguasa darah akan menemukan situasi yang sulit diterima. Sue Mei bertindak seperti yang diharapkan baginya untuk bertindak. Meskipun Song Junwan memiliki perasaan campur aduk, dia mengertakkan giginya dan terbang menuju puncak leluhur untuk menemukan Patriark Klan Song. Master darah baru itu bukan dari Klan Song, dan itu adalah masalah yang sangat penting. Itu sekarang fakta yang tidak bisa diubah, jadi Patriark Song Klan pasti akan memiliki pertanyaan dan arahan untuknya. Night Crypt, pikirnya, aku berjanji bahwa jika kamu menghentikan Sue Mei untuk berhasil, bahkan jika kamu sendiri yang menjadi guru darah. Bahwa aku akan membantu membujuk Patriark untuk menerima dan mendukungmu. Saat dia tiba di Ancestor Peak dan mengucapkan salam kepada Patriark Klan Song. Semua orang terguncang oleh peristiwa yang terjadi. Namun, para pembudidaya sekte aliran darah segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan situasi ini. Aneh, Night Crypt sekarang adalah penguasa darah. Tapi, kenapa dia belum keluar dari persidangan dengan api? Petik 2. Di masa lalu, Master Darah baru akan segera diteleportasi. Tapi Night Crypt masih di dalam tubuh leluhur darah. Petik 2. Segera, semakin banyak orang mulai bertanya-tanya hal yang sama. Pada saat itu, Bai Xiaochun telah muncul di daerah di dalam tubuh leluhur darah yang tidak pernah dimasukkan oleh kultivator aliran darah sekte sebelumnya. Itu adalah dunia yang tampaknya terbentuk dari puing-puing yang hancur, dari potongan-potongan tanah yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk benua yang lebih besar. Pada pandangan pertama, itu benar-benar menyerupai cermin besar yang hancur. Itu sangat besar sehingga ujungnya bahkan tidak terlihat. Pecahan-pecahan yang patah membentang sejauh mata memandang, memancarkan aura kematian yang membuat segala sesuatu dalam cahaya abu-abu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun. Semuanya berwarna abu-abu, dan tekanan yang membebani area terus meningkat. Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan kosong, tidak yakin di mana dia berada. Dia ingat menggagalkan genggaman pencabutan tenggorokannya. Dia ingat topeng Sue Mei terlepas. Dia ingat melihat wajah Du Lingfei. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Bukan saja dia tidak pernah siap untuk semua itu terjadi, itu benar-benar melebihi apapun yang dia bayangkan. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, pikirannya bergetar seolah-olah itu diguncang oleh guntur. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Du Lingfei, namun sebelum dia bisa membuka mulut untuk bertanya, dia tersedot ke dalam pembuluh darah. Hal berikutnya yang diingatnya adalah memandang berkeliling ke dunia kelabu di sekitarnya. Ketika dia melayang di udara di atas dunia yang hancur, dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke bawah untuk memeriksa dirinya sendiri. Semua lukanya hilang, bahkan efek Golden Touch Sue Mei. Dia disembuhkan dan dipulihkan ke puncak absolutnya. Ki darah yang kuat berputar-putar di dalam dirinya, dan teknik hidup selamanya yang abadi sedang berdenyut, sepertinya membentuk resonansi dengan dunia di sekitarnya. Riak menyebar darinya yang menyebabkan dunia berfluktuasi. Ketika dua pasang fluktuasi bergabung,
riak tumbuh semakin kuat, ke tingkat yang mengejutkan. Pada saat yang sama, sinar cahaya mulai bersinar dari dalam celah-celah yang memisahkan pecahan-pecahan dunia yang hancur. Bai Xiaochun mulai terengah-engah saat dia perlahan-lahan membentuk spekulasi tentang di mana tepatnya dia berada. Kembali ketika dia pertama kali memasuki sekte aliran darah, dia merasakan resonansi yang sangat seperti ini, sumbernya menjadi sesuatu di bawah permukaan sekte. Rupanya, semua resonansi yang dia rasakan di sekte aliran darah berasal dari lokasi ini. Ini asal mereka. Jantung berdebar kencang, ia memutuskan untuk mencoba mengambil langkah maju. Saat dia melakukannya, suara gemuruh yang kuat memenuhi seluruh dunia di sekitarnya. Pada saat yang sama, resonansi antara teknik hidup abadi yang abadi dan dunia tumbuh lebih kuat, lebih kuat. Seolah seluruh dunia meraung. Itu adalah auman penuh kegembiraan dan antisipasi. Cahaya yang memenuhi dunia mulai berkedip dengan cepat, dan sinar cahaya yang memancar dari sela-sela mulai terhubung. Segera, saluran-saluran listrik berdenyut melalui dunia, semuanya terhubung. Listrik beredip lebih cepat, dan suara gemuruh semakin kuat. Hampir seperti kekuatan hidup yang bangkit yang telah tidur selama bertahun-tahun, sesuatu yang berjuang untuk muncul dari kematian karena resonansi yang telah terbentuk. RUUMBLE. Langit dan bumi bergetar hebat, dan kilat bergerak dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dunia sepertinya bangun. Sinar cahaya menyilaukan sepenuhnya terhubung, mengisi dunia dengan cahaya multiwarna sebagai kekuatan hidup yang kuat meletus. Itu datang entah dari mana, seolah-olah itu telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung untuk muncul. Meskipun itu hanya sesaat masa muda yang pulih, itu sudah cukup untuk memenuhi keinginan sekarat raksasa yang adalah leluhur darah. RUUMBLE. Suara gemuruh yang memekakan telinga bergema, dan serpihan-serpihan hancur yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk dunia mulai bergetar. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya bergerak, dan kemudian, mereka semua secara bersamaan menembak ke arah Bai Xiaochun. Dalam sekejap mata, mereka ada di atasnya, membanjiri dirinya, membasahi kulitnya melalui mata, telinga, hidung, dan mulutnya, bahkan melalui pori-pori kulitnya. Sambil gemetar, Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Lebih banyak kilat mengalir ke dalam dirinya, seolah-olah kekuatan kehidupan yang terakumulasi dari seluruh dunia menggunakan kekuatan terakhirnya, untuk memberikan warisan. Ini adalah warisan tertinggi, sesuatu di atas level Master Darah. Baut petir semua berisi ingatan, ingatan yang tak terhitung jumlahnya yang membosankan ke Bai Xiaochun, mengisi pikirannya, membentuk tablo lengkap, ingatan. Warisan adalah ingatan. Bab 260, Leluhur Darah Kedua. Itu bukan ingatan yang mengungkapkan asal mula leluhur darah, juga bukan ingatan akan hidupnya. Mereka tidak memasukkan penglihatan tentang apa yang terjadi setelah kematiannya. Rupanya, semua aspek kehendak leluhur darah telah lenyap sepenuhnya. Mungkin, pada saat-saat sebelum kematiannya, leluhur darah tidak khawatir tentang mencoba memiliki seseorang untuk hidup kembali bertahun-tahun kemudian. Dia hanya menginginkan satu hal. Untuk meneruskan warisannya. Warisannya, dari teknik Forever Life Forever. Rupanya, leluhur darah merasa bahwa warisan teknik hidup abadi yang abadi lebih penting daripada hidupnya sendiri. Suara gemuruh yang gila memenuhi benak Bai Xiaochun saat petir yang tak terhitung jumlahnya dari dunia mengalir ke dirinya. Segera, kekuatan kehidupan yang dia rasakan mulai memudar dan menghilang. Adapun baut kilat, mereka bosan tanpa henti ke Bai Xiaochun, menyebabkan kenangan yang terfragmentasi secara bertahap membeku menjadi bagian pertama dari warisan. Itu adalah kulit yang tidak mati. Volume pertama dari Kodeks Kematian adalah metode kultivasi untuk kulit kematian, yang sekarang dengan cepat tumbuh jelas dalam benaknya. Bahkan, dia bahkan memperhatikan beberapa area di mana metode kultivasinya sendiri sedikit berbeda. Rupanya, bagian dari warisan ini bahkan lebih kuno dari apa yang telah dia pelajari.
Sebelum Bai Xiaochun bisa menganalisisnya dengan sangat rinci, gemuruh memenuhi benaknya saat bagian kedua dari warisan itu muncul. Itu adalah volume kedua, yaitu Raja Surgawi yang abadi. Anehnya, versinya tentang warisan persis sama dengan apa yang diperoleh Bai Xiaochun dari Gravekeeper. Sama sekali tidak ada perbedaan. Bai Xiaochun sudah terengah-engah. Sekarang, bagian ketiga dari warisan itu muncul di dalam dirinya, dan begitu dia melihatnya, dia benar-benar terguncang, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Mengejutkannya, itu adalah otot abadi. Kalimat pertama dalam warisan otot mati adalah tumbuhkan otot satu bagian, perpanjang umur 10 tahun. Sedikit demi sedikit, mnemonik lengkap untuk menumbuhkan otot kematian muncul dalam benaknya. Bai Xiaochun terengah-engah, dia tahu bahwa, dengan warisan ini, bahkan jika pada akhirnya dia tidak mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan, semua yang telah dia lakukan sepadan. Hanya untuk mendapatkan metode penanaman otot-otot yang tak berujung. Tapi tentu saja, warisan belum berakhir. Bahkan ketika teknik otot yang tak berujung melayang di pikirannya, bagian keempat dari warisan bosan padanya. Mengambang di sana dalam benaknya bisa dilihat, tulang kematian. Ketahanan kekuatan datang dari tulang, dan dapat mendukung kekuatan tanpa batas. Bai Xiaochun bergetar. Matanya tampak terbakar dengan api saat teknik budidaya tulang kematian berputar-putar dalam benaknya. Jantungnya berdebar kencang, untuk pertama kalinya, ia berinisiatif menyerap kilat di sekitarnya. Jilid berikutnya adalah pasti, bagian akhir dari kodeks kematian, darah kematian. Dia melolong ke dalam, dan pikirannya bergetar ketika The Undying Blood muncul. Darah adalah fondasi utama tubuh fisik. Pada titik ini, kelima jilid kodeks kematian telah diteruskan ke Bai Xiaochun, dan ada dalam benaknya, penuh dan lengkap. Bagi Bai Xiaochun, undeks kodeks yang lengkap itu sangat berharga. Tanpa sedikit keberuntungan ini, setelah dia menguasai Raja Surgawi yang tak mati, dia akan terpaksa menemukan volume otot kematian sendiri. Sayangnya, tanah Heavenspan sangat besar, dan Bai Xiaochun bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Lebih jauh lagi, dia akan terpaksa mengeluarkan sumber daya yang signifikan untuk melakukannya. Itu seperti mencari jarum di laut. Bahkan jika secara kebetulan dia kebetulan mendapatkan metode kultivasi untuk otot kematian, dia selanjutnya akan terpaksa mencari metode tulang kematian, dan akhirnya, darah kematian. Tetapi sekarang, dia memiliki undeks kodeks yang lengkap dan lengkap di sana dalam benaknya. Di jalur kultivasi Bai Xiaochun, jenis keberuntungan ini hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. 5 volume lengkap membentuk sesuatu siklus, yang berarti bahwa Bai Xiaochun sekarang memahami kodeks kematian secara keseluruhan jauh lebih baik. Kulitnya ada di luar, daging adalah Raja Surgawi. Otot-otot meningkatkan kekuatan. Tulang menyediakan struktur, darah adalah intisari. Advertisements. Kelima aspek ini bersama-sama membentuk kodeks kematian, dan jika seseorang mengolah semuanya sampai selesai, maka akan lebih mudah untuk menemukan bulu Phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan seseorang yang bisa membunuh mereka. Orang itu pada dasarnya akan mati. Karena penyatuan kodeks abadi dalam Bai Xiaochun, Heavenly Demon Body-nya meledak dengan kekuatan. Darah Qi melonjak di dalam dirinya, dan ketika dikombinasikan dengan kilat, itu menyebabkan iblis surgawi kedua muncul di belakangnya. Kekuatan tubuh kedagingannya meningkat secara eksponensial. Dengan gemetar, dia menengadah dan melolong. Namun, transmisi warisan belum berakhir. Petir yang berderak di sekelilingnya mulai menyatu menjadi kristal petir. Kristal itu berkilauan cemerlang, penuh dengan simbol magis yang tak terhitung banyaknya yang berkedip dan bersinar, hampir seolah-olah itu adalah pikiran. Ketika Bai Xiaochun melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa di dalam simbol itu, dia bisa melihat wajah. Setelah melihat lebih dekat pada wajah-wajah itu, jantungnya bergetar, dan dia tersentak. Sebagian besar dari wajah-wajah itu adalah orang-orang yang dikenalinya, penggarap sekte aliran darah.
Dia melihat Song Junwan, Song Ke, Patriark Klan Song, Patriark Limitless, Su Xiaoshan, penguasa darah. Ada banyak orang, termasuk beberapa yang tidak dia kenal. Ini, matanya membelalak. Masalahnya tidak butuh banyak pemikiran untuk dipahami, dia dengan cepat menebak siapa wajah-wajah ini. Ini semua adalah orang-orang yang telah memanfaatkan leluhur darah untuk melanjutkan kultivasi mereka. Mereka meminjam kekuatan leluhur darah untuk kultivasi mereka, dan dengan demikian, mereka membangun koneksi tak terlihat dengannya. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun merasa seolah-olah pikirannya disambar petir. Pada saat kristal petir terbentuk, fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk dunia di sekitarnya memudar dan menjadi gelap. Semua kekuatan hidup yang telah ada sekarang hilang, namun, kilat kristal berkedip dengan cahaya yang tak terbatas. Penampilan kristal petir tidak hanya menyebabkan fragmen di sekitarnya menjadi gelap. Segala sesuatu di dalam tubuh leluhur darah tampak memudar. Seolah-olah, kristal petir melampaui semua yang hadir lainnya. Warisan ini memiliki dua bagian utama. Bagian pertama adalah warisan dari Kodeks Kematian. Bagian kedua, adalah warisan pribadi leluhur darah. Selama bertahun-tahun, setiap orang yang telah berkultivasi dengan bantuan leluhur darah telah terhubung dengannya. Koneksi itu adalah bagian dari warisan. Selain warisan master darah di dalam leluhur darah, ada juga yang legendaris, satu-satunya, warisan iblis darah. Itulah yang aku terima sekarang. Ini adalah, warisan iblis darah. Pikiran Bai Xiaochun berputar saat dia memahami segalanya. Kristal kilat melesat ke dahinya dan menusuk ke dalam dirinya. Seketika, rasa sakit menerpa dirinya, dan dia melolong. Sambil gemetaran karena penderitaan, tiba-tiba ia tampak meninggalkan tubuhnya. Kesadarannya melayang naik dan keluar dari kepalanya, menyebar untuk mengisi seluruh tubuh leluhur darah. Dari kepala, ia berlari keluar, menjangkau sampai ke kaki dan tangan. Advertisements. Jutaan helai kesadarannya memenuhi leluhur darah. Dia bisa merasakan air sungai Heavenspan di sekitarnya, merendamnya. Tangan kanannya terulur keluar dari sungai, membentang ke arah langit, namun, dia tidak memiliki energi yang tersisa. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa sekte terletak di tangannya, dan semua orang di sekte itu mengandalkan bantuannya untuk berlatih kultivasi. Dari para leluhur ke murid sekte luar, semua orang memiliki sinar berwarna darah di mata mereka. Sensasinya sangat aneh, tetapi Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk menganalisisnya sebelum semuanya tiba-tiba berakhir. Kesadarannya menghilang, dan ketika dia membuka matanya, dia kembali ke tempat dia berada di dalam tubuh leluhur darah. Hampir seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak lebih dari mimpi. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, dan tatapan kosong bisa terlihat di matanya. Hampir terasa seolah-olah, dia baru saja menjadi leluhur darah. Meskipun sensasi itu berakhir dengan cepat, dia masih merasakan pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di benaknya, pikiran yang bukan miliknya. Itu adalah pikiran dari banyak tahun di masa lalu, pikiran semua orang yang pernah memanggil leluhur darah untuk membantu dalam kultivasi. Sekarang fragmen yang tak terhitung jumlahnya dari dunia di sekitarnya telah memudar menjadi gelap, transmisi warisan telah berakhir. Meskipun ending itu datang tanpa gembar-gembor, Bai Xiaochun merasa berbeda. Dari apa yang bisa dia rasakan di dalam dirinya, dia memiliki kekuatan untuk menekan basis kultivasi siapapun yang telah mengolah jalur leluhur darah. Apakah mereka manusia atau hewan, mayat atau gargoyle? Apakah mereka adalah murid-murid sekte luar atau sekte batin, pelindung atau tetua dharma, penguasa darah atau sesepuh utama, penipu darah, atau bahkan para patriark? Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menekan mereka, dia tahu bahwa satu pemikiran di pihaknya dapat mengurangi basis budidaya mereka setidaknya setengah. Tentu saja, orang yang benar-benar melakukan penindasan bukan dia, itu adalah leluhur darah. Sekarang Bai Xiaochun telah memperoleh warisan leluhur darah. Untuk semua maksud dan tujuan, ia adalah leluhur darah baru.
Meskipun basis budidayanya saat ini terlalu rendah, tidak separah dan mengerikan seperti leluhur darah asli, masih benar untuk mengatakan bahwa setelah mendapatkan pikiran warisan, dia adalah yang hidup, leluhur darah kedua.